Hai Scorpio, kali ini kita akan bacain untuk energi kamu ya. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil saja mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi, oke? Kali ini kita akan reading dengan temanya dia yang sulit untuk melupakan kamu ya. Jadi kita akan lihat siapakah orangnya ya. Yang sulit melupakan kamu sampai detik ini, sampai saat ini, oke? Semoga kalian baik-baik aja dan bahagia selalu ya di hari ini. Dan juga kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone atau handfree ya saat kalian mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai ya buat kamu. Jadi simple, oke? Sekarang kita akan lihat dulu untuk koneksinya dia dengan kamu. Kita lihat seperti apakah koneksinya seseorang ini dengan kamu. Dia yang sulit untuk melupakan kamu ya. Kita akan lihat siapakah orangnya yang sulit untuk melupakan zodiak Scorpio. Readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Tidak ada batasan waktu ya. Gitu. Oke. Di sini kita punya attraction. Kemudian di sini kita ada separation. Oke, ya karena ini seseorang yang sulit untuk melupakan kamu. Di sini ada honeymoon, maka di sini ada separation, ada perpisahan. Oke. Trust. Oke. Kemudian kita lihat untuk kartu tarotnya. Kalau aku lihat di sini sih ya, kamu ada perbedaan ya, berbeda kota, adat, berbeda kota, pulau atau negara gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga sih ya, karena kalian berbeda pulau, kota atau negara lah ya. Itu berarti juga ada perbedaan adat juga ya. Bahkan mungkin untuk beberapa di sini ada perbedaan agama juga. Dan attraction, saat ini mungkin seseorang ini kayak masih kepikiran kamu gitu ya, keinget kamu, dan saat-saat dia teringat kamu itu mungkin ada rasa-rasa sakit hati di hatinya dia ya, karena ya namanya juga seseorang yang sulit untuk melupakan kamu ya, jadi mungkin dia berusaha untuk denial tentang perasaannya tapi nggak bisa, atau justru di saat dia keinget kamu tuh sakit hatinya ya, karena yaitu kalian kan udah berpisah tapi dia nggak bisa untuk lupa sama kamu gitu. Dia masih rindu gitu ya di sini dengan attraction di sini. Mungkin dia saat ibaratnya sering sekali membayangkan kamu gitu, atau terbayang oleh kamu gitu ya. Seperti itu. Meskipun di sini mungkin dia berusaha untuk move on, tapi kayak mungkin kayak pikirannya tuh masih sering inget kamu gitu ya. Makanya di sini dia ngerasa kayak sedih gitu ya, sakit hati gitu ya, kecewa gitu. Coba kita lihat lagi siapakah seseorang ya yang sulit melupakan Scorpio ini. 1, 2, 3, 4, oke 5. Kita 5 ya. Ambil 5 kartu. Di sini ada Queen of Swords, ada the Moon. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Ya kan? Tadi aku bilang dia selalu inget kamu, kepikiran kamu. Betul, di sini ada the Moon ya. Dia kayak sering ngebayangin kamu, terbayang-bayang oleh kamu gitu ya, kayak rindu gitu. Ya. Seperti itu, dan ada rasa-rasa dia ingin ketemu. Di satu sisi juga itu ya, dia juga merasa sedih gitu ya, galau. Di sini Hermit. Kemudian di sini ada Three of Pentacles. Oke. Dan di sini ada Five of Wands ya di bottomnya ya. Seseorang ini betul ya, dia berpisah dengan kamu.
Oke, kamu bisa dealing dengan Pisces ya, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, ada Aries, Leo juga, dan juga Sagittarius. Ada Virgo di sini, energi yang paling kencang ya, Pisces dengan Virgo. Ya, tapi kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi bacaannya aja. Dan di sini yang aku lihat ya, ini mungkin energi untuk sebelumnya ya. Ada mungkin untuk sebelumnya itu kayak hubungan kamu dengan dia tuh seperti nggak ada kejelasan status gitu ya. Bisa ini juga on off gitu ya, karena mungkin bisa karena memang kalian ini LDRan gitu ya. Jadi kayak mungkin ada komunikasi yang on off gitu. Atau memang sebelumnya kalian udah pernah ketemu gitu dan bersama, cuman aku rasa kayak uh, entah kamu atau dia, tapi mungkin kamu ya, itu kayak ada keraguan-raguan gitu ya. Seperti mungkin kamu pengen adanya satu kejelasan status gitu, cuman dia kayak mungkin nggak ngasih kamu kejelasan gitu ya, sehingga di sini kamu kayak kesel, marah sama dia, mungkin sempat berdebat atau argumen di sini. Itulah yang menyebabkan hubungan kamu dan dia kayaknya tuh putus gitu ya. Kemudian dia mungkin menarik diri, atau untuk beberapa di antara kamu di ghosting di sini. Tiba-tiba aja dia ngejauh dari kamu, menghindar dari kamu. Mungkin kamu juga kayak dibuat bingung dengan seseorang ini, kenapa tiba-tiba aja dia diemin kamu dan mundur gitu. Karena dengan adanya Three of Pentacles di sini juga bisa berbicara tentang um, yang pertama, mungkin ada pihak-pihak lain yang ikut campur di dalam hubungan kamu dan dia gitu ya. Bisa teman, bisa pekerjaan ya, jadi kayak dia mengalihkan fokusnya gitu, atau memang ada orang ketiga di sini sehingga hubungannya dengan kamu tuh harus dipertimbangkan lagi gitu, karena ada perbedaan juga, jadi kayak mungkin agak sulit gitu ya untuk kamu dan dia bersama gitu ya. Dan hubungan jarak jauh itu kayak nggak bisa gitu, mungkin di pikiran-pikiran dia tuh ada hal-hal yang seperti itu gitu ya. Atau memang untuk sebelumnya dia belum ada keseriusan ya, niatan serius gitu untuk dengan kamu gitu, sehingga kayak ada keraguan-raguan atau tidak percaya gitu ya. Sedangkan kamu mungkin ada beberapa yang di sini bawaannya tuh keras gitu ya, tegas. Jadi kayak pengen selalu diutamain, itu juga bisa ya, kayak menjadi fokusnya dia saat itu gitu ya. Cuman kayak karena dia mungkin ya itu ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada dianya kayak ada masalah atau memang belum siap ya, kamu terus-terusan kayak kayak nge-push dia gitu loh istilahnya ya, gitu. Jadi agak-agak sulit gitu, sedangkan dia mungkin butuh waktu dulu gitu, makanya kayak mundur gitu. Tapi di suatu sisi memang aku lihat dia ada sesuatu hal yang kayak ada pihak-pihak yang lain gitu yang ikut campur di dalam hubungan kamu dengan dia gitu. Bisa ini temannya ataupun memang uh, dia punya yang lain gitu. Jadi saat dia menjalin kedekatan dengan kamu itu memang belum terlalu serius gitu ya, kayak masih ingin kalau dibilang main-main sih enggak, cuman kayak lebih apa ya, pengen dijalanin aja dulu gitu loh. Karena di sini ada Pentacles ya, Pentacles ini suatu proses gitu ya. Jadi dia ini orang yang mungkin kayak menjalani proses gitu ya, kayak nggak langsung terus gitu nggak, tapi kayak dijalanin dulu gitu loh istilahnya. Tapi bukan berarti dia nggak serius atau main-main sama kamu, enggak gitu istilahnya ya. Tapi setelah menjauh ini mungkin juga fase-fase dia banyak merenung ya, banyak introspeksi gitu ya. Dan disinilah kayak dia sadar gitu ya, kayak kamu tuh penting gitu. Bahkan di sini mungkin dia mencoba ya, karena aku lihat di sini Five of Pentacles ini juga berbicara tentang konflik ya. Bisa ini tentang konflik batin ya, atau dia memang menghadirkan orang lain, karena di sini juga aku lihat ada Eight of Pentacles ya. Mungkin dia kayak bekerja keras gitu ya, berjuang dengan sangat keras-kerasnya di sini untuk
Nah, ini kayak berbagi gitu ya dengan yang lain karena berusaha untuk move on dari kamu gitu. Tapi dia stuck karena ini kan dia lakuin terus dan terus gitu ya. Seperti itu dia stuck gitu. Dan dia ada kemungkinan kayak dia tuh masih melihat kamu gitu ya. Dia masih punya perasaan sayang, masih punya passion dengan kamu. Cuman kayak masih ada keraguan-raguan juga gitu loh di sini. Ya, mungkin dia memang butuh waktu dulu gitu ya untuk kalian sendiri-sendiri gitu karena kalau kalian diteruskan ya untuk sebelumnya gitu itu mungkin juga kalian akan banyak konflik gitu karena seseorang ini belum tahu apa yang sebenarnya dia maukan di dalam hubungan kamu dan dia gitu. Di satu sisi mungkin kamunya langsung pengen serius gitu ya, sedangkan dia orang yang ingin pelan-pelan dulu dijalani hubungannya gitu istilahnya. Tapi di sini aku ngerasain sih seseorang ini dengan adanya honeymoon ini pengen ketemu sama kamu gitu ya. Seperti yang ku bilang tadi ya, karena ini seseorang yang sulit untuk melupakan kamu, berarti kan dia sadar gitu ya. Dia sadar kalau dia ini gak bisa lupain kamu gitu ya. Tapi karena ada demun di sini juga kayak masih ada keraguan-raguan gitu, meskipun ada keinginan dia ya untuk ketemu sama kamu honeymoon di sini gitu. Ya. Di suatu sisi juga aku lihat ya, selain itu dia juga punya masalah ya, banyak masalah di mungkin dari segi finansial atau karir atau pekerjaan dia gitu. Karena di sini dia juga berjuang sangat keras ya untuk bisa mendapatkan finansial yang stabil di sini. Dan aku lihat juga di sini ada sesuatu hal ya yang ingin dia capai di sini ya, yang ingin dia wujudkan gitu. Di sini Pentacles ya, bisa saja ya seseorang ini tuh ada yang beberapa, nggak semua, itu dia lebih fokus ke pekerjaan atau karirnya, memilih karirnya dibanding kamu, karena dia ngerasa mungkin setelah putus dari kamu mungkin dia akan mendapatkan seseorang yang baru gitu, yang lain gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa, jadi ya udahlah gitu ya. Tapi di sini ada hasrat-hasrat dia ya atau keinginan dia tuh untuk balik lagi dan nawarin komitmen seperti ingin kembali gitu ya, menawarkan komitmen dengan kamu dan di sini kayak hubungan yang saling mendukung gitu ya. Kalaupun memang betul dia ini kembali di sini ya, aku saranin kamu itu nggak terlalu merendahkan dia gitu ya, terutama dari segi finansial gitu. Kalau misalkan finansial kamu itu lebih bagus dari dia gitu ya, seperti itu. Dan juga pokoknya dia tuh inginnya kalian tuh saling berkompromi gitu ya di dalam hubungan itu, kayak saling ngedukung gitu loh, bisa dibilang kayak kerjasama gitu loh ya, menjadi satu tim gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada charging gitu ya dari kamu. Kalau misalkan dia betul ya dia kembali gitu, kamu tuh dia nggak pengen kamu tuh ngejudge dia gitu. Mungkin untuk sebelumnya kamu sering kali ya ngejudge dia gitu, terutama dari segi finansial gitu ya. Mungkin dia orang nggak punya atau gimana gitu ya, istilahnya seperti itu gitu. Jadi kamu kayak seolah-olah tuh kayak menuntut gitu loh ya, apapun yang kamu inginkan mungkin dia harus ngasih gitu, istilahnya seperti itu. Tapi ingat ya, sekali lagi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena ini nggak resonate buat kamu semua, bisa resonate 5%, 10%, 20% dan sebagainya gitu ya. Dan kita akan lihat lagi di sini untuk inisialnya, kita akan lihat seperti apa ya, barangkali ada bantuannya dari inisialnya gitu, bisa yang bisa kita lihat di sini. Oke. Ini kartu aku buat sendiri ya, karena aku lihat ada apa ya, kartu Remy ya, punya keponakan aku ya, dia buat mainan kok kayaknya mau dibuang gitu kan. Kemudian aku lihat kok kayaknya aduh, ini kartu kok kayak gimana gitu, kayak manggil-manggil gitu. Dia kayak nggak mau dibuang lah. Aku sendiri pun mau pakai buat apa gitu kan. Terus kemudian muncul ide, aku buat deh untuk inisial aja deh gitu. Tapi ini ngebantu banget loh, ngebantu banget
bener. Aku udah pernah nyoba untuk diriku sendiri soalnya. Padahal aku buatnya ini nggak harus gimana ya, pokoknya aku pengen buat ya buat gitu aja gitu. 2 3 4 5. Oke, di sini kita punya W ya. Ada W, kemudian di sini ada apa ini? S ya. V, kemudian D, kemudian T. Ya. Ini untuk inisial. Kemudian di sini kita lihat untuk line-line ya. Kita lihat lagi untuk line-line-nya. Line-line apa line-line-nya yang kita dapat? 1 2 3 4 5. Oke. Ini untuk line-line-nya. Oke, di sini kita dapat hari ya. Hari dengan angka saja. Ada hari Sabtu dan hari Senin. Kemudian angka 26, 16, 4 ya. Ini bisa hari tanggal kelahiran atau kalian jadian atau hari-hari spesial ya. Atau kalau untuk angka bisa RT atau RW gitu ya. Tempat tinggal lah ya gitu istilahnya. Bisa kalian kalau hari ataupun tanggal ya mungkin kalian berpisah, putus, atau pas kalian kencan, atau pas ada pokoknya ada sesuatu ya yang berkaitan dengan angka itu gitu ya, ataupun hari itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio ya. Apabila ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.